Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman kelas 73? Sehat semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya, dan tentunya dalam keadaan yang selalu bersemangat menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku, kelas 73, kita sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ya. Nanti di akhir Pak Rijal akan absen kembali. Kita sudah masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 6. Ya, bab 6 ini juga merupakan bab terakhir di semester ganjil ya, yaitu dengan tema keutamaan menuntut ilmu ya. Judulnya adalah keutamaan menuntut ilmu. Temanya adalah hidup lebih mudah dengan ilmu pengetahuan ya. Dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah. Pak Rijal mohon izin berbagi layar ya. Semoga tidak ada kendala. Oke, sudah terlihat atau belum? Kak, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita sudah sampai di bab 6, yaitu dengan tema dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Oke, ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana keutamaan menuntut ilmu. Ya, mari sebelum kita memulai, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum Pak Rijal menyampaikan. Oh, siapa itu? Ya, nonaktifkan dulu suaranya. Sebelum Pak Rijal menyampaikan materi bab 6 ini, ya, tentang keutamaan menuntut ilmu, Pak Rijal akan menyampaikan terkait KD dan tujuan pembelajaran kita ya. Adapun kompetensi dasarnya bisa terlihat ya di layar, yaitu KD 3.6, memahami makna Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, KD selanjutnya yaitu KD 4.6, mengaplikasikan makna Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran di pagi hari ini, diharapkan kalian mampu, yang pertama, membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian juga mampu mengartikan secara mufrodat atau perkata dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, menerjemahkan secara keseluruhan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang keempat, menjelaskan makna atau isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang terakhir, menunjukkan semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke ya, itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, bisa dipahami ya, Rahmawati, Sofia, dan Ifat? Ya, Pak. Oke, baik. Nah, sebagai literasi awal kita anak-anakku, mari Pak Rijal mengajak kalian untuk bertilawah ya, membaca dua ayat yang akan kita pelajari bersama pada hari ini, yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kelihatan ya ayatnya ya? Ya, boleh nanti diaktifkan diaktifkan suaranya, ikuti Pak Rijal. Jadi Pak Rijal dulu yang membaca, baru kemudian diikuti oleh kalian. Paham ya? Kita baca coba bareng-bareng.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan ayatnya ya. Perhatikan juga panjang pendeknya. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu. Kelihatan? Silakan. An tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Nah, ini la tanfudhu ya, bukan la tanfudu. Ini kurang titik ya. Di buku itu salah tuh, kurang titik ya. Nah, jadi ini adalah Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, sekarang kita baca lagi Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Oke, ya, alhamdulillah kita telah bersama-sama membaca dua ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sebentar. Oh, kok di stop ya? Nah, anak-anakku, sekarang mari kita apa namanya mengartikan permufrodat ya. Nah, lihat nih arti kata permufrodatnya ya. Nah, ini di buku juga ada ya sebenarnya ya. Yang pertama, ya ma'syaro. Ya ma'syaro itu artinya wahai golongan ya. Jadi ya itu adalah harfun nida ya, yaitu kalimat atau kata memanggil ya. Jadi orang Arab tuh kalau memanggil itu ya depannya itu pakai ya, ya artinya wahai. Ya Ike, ya Ashifa Zahra, ya Ifat. Nah, gitu ya kalau memanggil ya. Ma'syaro itu adalah seluruh atau golongan, satu golongan ya keseluruhan dari siapa? Jinni wal insi. Nah, jin dan manusia. Nah, kata ins ini sering disandingkan dengan jin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa ya. Ya ma'syarul jinni wal insi. Nah, itu kenapa? Karena memang eh, jin itu lebih diciptakan lebih awal dibandingkan manusia, gitu ya. Allah menciptakan lebih dahulu malaikat, kemudian jin, nah baru baru setelahnya itu manusia. Lantas apa yang Allah seru di sini? Inistata'tum, ya. In itu artinya jikalau, ya. Inistata'tum, jikalau kalian sanggup, ya. Antang fudu, yaitu apa namanya? Menembus, ya. Antang fudu ini artinya menembus,
Ya, apa min aqtari, ya, dari sebagian penjuru as-samawati wal ard, langit dan bumi. Fangfudhu, nah, maka tembuslah. Ya, ini kalimat perintah, fi'il amr kalau dalam bahasa Arab. Fangfudhu, maka tembuslah. La tangfuduna. Ya, ini bukan la tangfudu ya, sekali lagi ya, ini kurang titik. Ya, yang benar adalah la tangfuduna, kalian tidak akan mampu menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan, ya, yaitu kekuasaan Allah, ya. Sultan itu kekuasaan atau kekuatan, ya. Tapi dalam dalam artian tafsir ayat ini, yang dimaksud dengan sultan di sini, yang dimaksud dengan kekuasaan Allah itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu ya, Sifat Zahra ya. Oke, coba kita baca terjemah ayatnya nih. Apa sih terjemahnya? Oke, coba boleh dibaca, silakan. Siapa yang mau membantu Pak Rijal membaca ayat, terjemahan ayatnya? Asyifa boleh, silakan. Asyifa Zahra. Terlihat nggak? Artinya, Pak, Ya, terlihat kan di layar tuh? dengan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surat Ar-Rahman ke-55 ayat 33. Iya, baik. Terima kasih, Zahra. Nah, jadi artinya ini adalah, wahai golongan jin dan manusia, ya, jikalau kamu sanggup menembus melintasi bumi dan langit, ya, maka tembuslah kata Allah. Ya. Nah, jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwa keutamaan daripada menuntut ilmu. Yang dulu saja, perhatikan anak-anak, bahwa menembus langit dan bumi itu merupakan dulu itu merupakan hal yang apa ya, ya istilahnya tuh yang sulit gitu ya. Tapi sekarang coba lihat ya bagaimana banyak daripada ilmuwan-ilmuwan ya yang mampu menembus langit dan bumi ya. Sekarang kita mengenal yang namanya teknologi, ada pesawat gitu ya, teknologi pesawat ya, betul gak? Kemudian mungkin yang lebih canggih lagi ada roket yang bisa sampai mungkin ke bulan. Itu kan menembus langit. Ya, kemudian kita juga bisa menembus dalamnya bumi. Kita bisa mengetahui di dalam bumi ini ada apa saja. Gitu kan? Itu bisa diketahui. Tentunya semua itu diketahui dengan adanya ilmu pengetahuan, ya, dengan disultannya Allah tadi, ya. Nah, sultan itu maksudnya adalah ilmu pengetahuan, ya. Nah, maka semakin berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan juga semakin berkembang sehingga manusia yang saat ini itu bisa menemukan berbagai macam penemuan teknologi, ya, termasuk teknologi pesawat, ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh kita semua. Nah, oke, itu terjemahan ayatnya ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam kandungan isi ayatnya. Nah, kemudian kita mari mengartikan arti mufrodat untuk Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi di sini Allah memanggil lagi nih. Ya, di sini adalah harfun nida, yaitu adalah kata panggilan. Kali ini siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, ya. Idza itu apabila, qila, ya, qila itu dikatakan dari kata qala yaqulu, mengatakan, berkata. Apa katanya? Tafassahu, berlapang-lapanglah kalian fil majalis, dalam satu majelis. Fafsahu, ya, maka berlapang-lapanglah. Jadi kata Allah, kalau dikatakan oleh kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah. Gitu ya. Fangsyudhu, maka berdirilah ya untuk memberikan orang tempat duduk ketika dalam majelis. Nah, jadi maksud ayat ini anak-anak ya, nanti kita akan baca terjemahannya ya. Kita coba artikan dulu per kata ya. Yarfa'illahu. Nah, yarfa'illahu ini Allah mengangkat ya. Dari kata rafa'a yarfa'u itu artinya mengangkat. Siapa yang mengangkat? Allah ya. Minkum, yaitu di antara kalian. Siapa sih yang diangkat? Utul ilma,
yaitu orang-orang beriman tadi dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, orang-orang yang berilmu. Darajat, yaitu beberapa derajat. Nah, ini kalimat jamak ya. Kata jamak nih, darajat. Kalau satu, darajatun, darajatun. Tapi kalau banyak, darajat. Artinya derajatnya banyak, derajatnya tinggi. Kemudian bima ta'maluna, di dengan ma apa? Ta'maluna yang kamu kerjakan. Dari kata amala ya'mal, yang artinya mengerjakan atau melakukan. Khabirun. Khabirun itu adalah asma Allah yang maha teliti. Ya. Nah ini di bab 1 kita Khabirun sudah mempelajari ya kemarin ya masih ingat ya. Allah Al-Khabir, bahwa Allah itu adalah yang maha teliti. Oke, sekarang kita lihat terjemahan ayatnya apa. Silakan, siapa nih yang mau bantu Farida lagi untuk membaca? Laki-laki ada? Silakan laki-laki yang mau membaca. Kira-kira siapa ya? Fahmi Reza, bisa gak dibaca? Oh ini nih, siapa? Dika, Dika Alfareza. Ayo Dika, dibaca Dika. Dika Alfareza kelihatan kan? Maka orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanganlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat atau derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadilah yang ke-58 ayat 11. Oke, baik. Terima kasih Dika. Sebentar. Ini ada yang nanya kodenya. Kode Zoom apa ya? Perasaan Pak Rizal nggak pakai kode-kode kan tinggal masuk aja ya? Kalian tinggal masuk ya? Sheka udah masuk belum Sheka? Saya udah masuk, Pak. Oh, Tadi udah masuk. saya itu. Iya, oke. Tadi kamu chat Pak Rizal ya. Oke, baik. Terima kasih ya Dika ya. Jadi anak-anak ya, tadi terjemahannya sudah dibaca oleh Dika ya bahwa kita mengetahui Allah memanggil di sini orang-orang beriman ya, orang-orang yang merasa dirinya memiliki iman dalam hatinya. Apa katanya? Kata Allah ya, apabila dalam satu majelis ya kalian itu dalam menuntut ilmu ya, mendengarkan kajian, ceramah, maka berilah kelonggaran atau kelapangan kepada orang lain ya, agar orang lain itu bisa masuk, bisa duduk juga bersama kita. Jadi kalau dikatakan berdiri maka berdirilah ya. Biar apa? Biar agak luas, biar agak lenggang gitu ya. Jadi nggak apa-apa berdesak-desakan dalam menuntut ilmu itu seperti itu. Nah, itulah asbabun nuzul daripada ayat ini anak-anak. Jadi dulu ketika Rasulullah sedang memberikan pengajaran kepada para sahabatnya, ya kemudian ada sahabat-sahabat yang lain di luar itu nggak kebagian tempat, gitu ya. Dia berdiri di luar pintu itu ya. Ah, maka kata Rasulullah, turunlah ayat ini, ya. Ketika ada suatu majelis taklim atau suatu perkumpulan ilmu, nah, maka kalian memberi kelonggaran kepada orang-orang atau saudara-saudara muslim kita yang ingin ikut kajian juga. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kata Allah apa? Allah akan mengangkat derajat-derajat kalian yang orang-orang beriman, yang memberikan tempat bagi saudaranya untuk belajar, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan yang hadir di majelis itu, Allah angkat derajatnya. Nah, gitu ya maksudnya ya. Oke, coba sekarang kita mengetahui nih bersama-sama. Tadi kan kita telah baca dalil Qur'annya ya. Nah, sekarang coba kita menghafal bersama hadis tentang menuntut ilmu. Oke, Pak Rizal baca, kemudian nanti kalian ikuti ya bersama ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillah. Ya, diaktifkan aja kamera apa? Suaranya nggak apa-apa. Biar terdengar ya. Perhatikan baik-baik. An Anasi bin Malik. Kelihatan nggak? An Anasi bin Malik. Wah, ini pada nggak diaktifin suaranya nih. Gimana Pak Rizal mau ngoreksi bacaan kalian?
Ayo silakan, nggak apa-apa, diaktifkan aja suaranya. Dibaca, dibaca. An Anasi bin Malik radhiyallahu anhu Radhiyallahu Allahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. tolabul ilmi faridatun Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. ala ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Rawahu Ibnu Majah. Oke, coba bisa dibaca Rafailah artinya apa? Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Oke, terima kasih. Nah, jadi RA itu ya Rafailah, RA itu artinya radhiyallahu anhu. Nah, gitu ya. Itu doa untuk sahabat ya, sahabat atau tabiin. Jadi kita mendoakan radhiyallahu anhu. Ya, bukan Raden Ajeng ya. Kalau RA Kartini beda. RA Kartini itu Raden Ajeng Kartini. Tapi kalau untuk sahabat Nabi ini RA itu maksudnya adalah radhiyallahu anhu. Nah, jadi kata Rasulullah apa dalam hadis Ibnu Majah ini Rafailah bahwa tolabul ilmi menuntut ilmu itu faridah. Faridah itu artinya wajib hukumnya. Ya. Jadi setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya. Ala kulli muslim. Nah, jadi kalau kita tidak mau belajar, maka kita berdosa. Ya. Nah, kemudian apa kata Imam Syafi'i ini di bawahnya nih? Dan ini juga merupakan hadis Nabi ya. Katanya adalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat itu lebih baik, maka hendaklah juga dengan ilmu. Wa man aradahuma. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah juga dengan ilmu pengetahuan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya anak-anak, apabila kita ingin mendapatkan kehidupan dunia yang baik, maka harus dengan ilmu. Kita harus belajar ilmu dunia. Nah, gitu ya. Dan kalau kita ingin mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik, maka kita harus juga tahu ilmu akhirat. Ya. Jangan hanya ilmu dunia saja. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat kedua-duanya itu baik, maka dia harus tahu ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Nah, gitu ya. Jadi ilmu itu akan memberikan kebaikan kepada kita, meninggikan derajat kita, ya, dan menolong setiap pekerjaan kita. Oke, sekarang kita mengetahui nih isi kandungan daripada Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ya, sebagaimana kita tahu nih ya. Jadi, anak-anak, ini di buku juga ada bahwa Quran Surat Ar-Rahman ini kandungannya sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia itu dapat mengetahui benda-benda langit. Ya, benar ya? Kita kita dengan ilmu pengetahuan kita tahu adanya planet bumi, ya, bahwa di bumi di alam raya ini bukan hanya bumi ternyata. Oh, ada planet Mars. Oh, ada planet Jupiter. Ya, oh ada planet yang pakai cincin tuh. Apa tuh yang pakai cincin? Saturnus apa Uranus? Ya, belajar IPA gak kalian? Planet-planet. Ya, terus ada lagi yang benda paling besar di tata surya. Apa itu? Matahari tentunya, ya, yang memberikan sinar ya kepada bumi kita ini, gitu ya, sehingga bumi kita menjadi terang benderang, gitu ya. Nah, dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi luar angkasa, ya, yang tadinya manusia itu dulu nggak bisa yang namanya menembus langit, ya, tapi kata Allah manusia bisa menembus langit kalau dengan sultan tadi ilmu pengetahuan, ya. Nah, makanya ditemukanlah bagaimana teknologi roket, ya, bisa meluncur ke langit kemudian bisa menembus bulan gitu kan, bisa menembus langit kemudian sampai ke bulan. Nah, itu semua ya diraih ya
didapatkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu pengetahuan juga manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Hebat bukan? Nah, jadi apa saja yang belum kita ketahui dengan ilmu pengetahuan itu bisa tahu, ya. Apa yang ada di dalam bumi, ya, ratusan kilometer yang ada di dalam bumi itu bisa diketahui dengan adanya ilmu pengetahuan. Tentunya apa? Ilmu geologi. Nah, ilmu geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, ya. Kemudian ada ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu ilmu yang mempelajari tentang apa? Alam raya, angkasa raya. Nah, gitu ya. Nah, itu semua bisa dipelajari, ya. Oke, kemudian selanjutnya nih anak-anak, isi kandungan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, ya. Nah, jadi kalau tadi kita mengetahui isi kandungan surat Al-Rahman ayat 33 bahwa pentingnya ilmu pengetahuan membangun teknologi yang begitu hebat, gitu ya. Dulu itu anak-anak belum ada pesawat, ya. Kita kalau mau kemana-mana, ya, itu pakai perahu paling ya, pakai kapal, ya. Orang Indonesia itu dulu pergi haji atau pergi umroh itu naik perahu, ya, naik kapal itu bisa berbulan-bulan tuh, bisa 6 bulan, 6 bulan baru pulang. Ya, orang udah pada lupa dia baru pulang. Kalau sekarang tuh cukup 2 minggu saja udah sampai ya, 2 minggu udah selesai itu umroh dan dengan pesawat ya. Dan kalian tahu siapa penemu pesawat atau yang menyempurnakan pesawat itu? Dia adalah dari orang Indonesia. Siapa dia? Eyang Profesor B.J. Habibie, mantan Presiden Indonesia. Nah, jadi Profesor B.J. Habibie inilah yang kemudian menyempurnakan daripada sayap-sayap pesawat yang dulu pernah ditemukan tuh oleh, kalau nggak salah, siapa sih itu yang menemukan pesawat tuh yang ngakunya Wright saudara gitu ya. Ya, dia orang non-muslim, padahal dia dia mendapatkan konsepnya itu dari orang Islam sebelumnya. Ya, sebelumnya ada orang Islam menemukan apa namanya eh, apa membaca Quran surat Al-Mulk ya. Kemudian dia memperhatikan burung itu gimana terbang, aku bisa terbang. Akhirnya dia melakukan berbagai macam percobaan, ya. Dia membuat sayap gitu kan. Akhirnya dia terbang, bener terbang 20 meter ya, kemudian jatuh mati. Gitu ya. Nah, itu ya, ya itu apa namanya? Percobaan-percobaan yang dilakukan. Akhirnya konsep ini dikembangkan oleh ya tadi itu umat non-muslim tadi ya. Nah, yang Wright bersaudara atau siapa gitu, Farida lupa ya. Nah, untuk kemudian disempurnakanlah oleh presiden kita tuh, B.J. Habibie. Nah, kalian pasti tahu tuh B.J. Habibie ya. Nah, kemudian anak-anak, ini isi kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kalian bisa lihat nih. Menjelaskan keutamaan dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Jadi Allah mengatakan orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu derajatnya diangkat oleh Allah. Derajatnya tinggi oleh Allah. Ya. Mengapa orang-orang beriman berilmu pengetahuan diangkat derajatnya? Sudah tentu kata Allah. Ya, orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas akan dihormati oleh orang lain, diberikan kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Nah, makanya penting nih anak-anak kalian harus berilmu, harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas, ya. Kalau kalian pengen dihormati, memiliki derajat yang tinggi, itu kalian harus punya ilmu banyak, gitu ya. Ilmu dunia, ilmu akhirat, pelajari semuanya. Bukankah seorang bos di dalam satu perusahaan itu dihormati oleh para bawahannya, ya? Nah, bagaimana dia bisa menjadi seorang bos di perusahaan? Nah, tentunya dulu dia pasti belajar dengan giat, ya. Tapi kalau malas-malesan, nggak mau belajar, ya gimana mau jadi bos, ya gimana mau jadi pengusaha? Ya paling nanti jadi apa? Contohnya, jadi tukang sapu misalnya, ya. Nah, tapi kalau kalian mau jadi bos ya, jadi presiden, jadi pejabat, ya, kemudian jadi guru misalnya nih, harus pintar, ya, harus berilmu. Kalau nggak punya ilmu, bagaimana mungkin seseorang itu bisa memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka inilah pentingnya bahwa kita belajar ini, ya, yang pertama adalah niat karena Allah, yang kemudian niat itulah
eh, kita juga berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yaitu hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menunjukkan semangat menuntut ilmu, atau bagaimana sih kita mengimplementasikan ya Quran surat Ar-Rahman ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, coba silakan boleh dibaca nih oleh siapa? Werda Roya, boleh dibaca? Kelihatan nggak? Sebentar, Pak Rijal besarin dulu. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Dari yang paragraf awal ya, Pak. Ya, betul. Sebelum kalian menerapkan perilaku senang menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surah Ar-Rahman yang ke-55 ayat 33 dan ulang ya Pak. Ya, ya. Iya, ada suara muncul. Sebelum kalian menerapkan perilaku senang menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surah Ar-Rahman yang ke-55 ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah yang ke-58 ayat 11. Terlebih dahulu, kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman Quran Surah Ar-Rahman ke-55 ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. 3. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus. Manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. 4. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Udah, Pak. Oke, terima kasih Werda ya. Nah, jadi teman-teman nih yang tadi telah Werda baca ya, bagaimana sih kita mengimplementasikan Quran surat Ar-Rahman ayat 33? Tentunya yang pertama adalah sering membaca Quran nih kata Werda tadi ya. Nah, ini anak-anak, Quran ini adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Jadi pedoman hidup kita ya. Maka kita nggak boleh kita jauh-jauh dari Quran. Setiap hari harus baca Quran. Minimal 1 halaman. Atau kalau nggak bisa 1 halaman ya setengah halaman. Kalau nggak bisa ya 5 ayat. Kalau nggak bisa 1 ayat. Pokoknya minimal harus baca Quran. Ya, tapi masa 1 ayat sih? Tanggung lah ya. Mendingan 1 halaman. Nah, yang pertama apa nih kata Verda tadi? Yang pertama, implementasi daripada Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, senang membaca buku-buku. Ya, buku-buku apa saja? Ilmu pengetahuan. Ya, makanya wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu apa? Iqra, bacalah. Ya, artinya kita disuruh belajar, kita disuruh baca. Kalau kita mau tahu, kita harus baca. Kalau kita mau paham, kita harus baca. Kalau kita mau pinter, kita harus baca. Baca, Iqra, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, kemudian yang kedua nih, selalu pengen cari tahu tentang alam semesta tuh, ya, tentang ilmu pengetahuan. Selalu pengen tahu, pengen kepo, gitu ya. Silahkan kalian kepo itu nggak apa-apa, ya. Kepo terhadap ilmu pengetahuan tuh luar biasa, dianjurkan. Tapi kalau ngepoin kehidupan orang lain nggak boleh ya. Ya, tapi kalian harus kepo sama ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Jadi alam raya ini anak-anak itu adalah untuk manusia. Diciptakannya gunung, laut, ya, itu semuanya untuk manusia. Ya. Allah berikan seluruhnya itu untuk memenuhi kehidupan manusia. Lautan yang ada ikan-ikan banyak, miliaran ikan di lautan itu disediakan untuk manusia. Para nelayan menangkap yang kemudian dikonsumsi, dijual. Itu seluruhnya adalah untuk agar manusia bisa mengkonsumsi makanan-makanan seluruh yang tumbuh-tumbuhan, hewan, apa aja di sini disediakan oleh Allah adalah untuk manusia. Kemudian yang terakhir adalah tentunya setelah kita mengetahui bahwa kita berilmu ya, maka kita perindahlah ilmu itu dengan akhlak. Apa itu? Rendah hati ya,
tidak sombong ya. Ketika sudah berilmu kita jangan sampai sombong ya. Tapi tirulah ilmu padi. Gimana tuh ilmu padi? Berda. Semakin berisi dia semakin merunduk tuh ilmu padi itu gitu tuh ya. Padi itu ketika dia kosong ya, dia lurus tegak ya. Tapi ketika dia sudah mulai berisi, kemudian dia lama-lama menguning ya, nah, dia makin merunduk. Nah, seperti itulah gambaran orang-orang yang beriman dan kemudian diberikan ilmu pengetahuan. Ketika dia pandai, dia paham ilmu, maka dia semakin tawadu, nggak sombong. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pesan yang ingin disampaikan oleh Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, sekarang coba kita ke bagaimana sih kita mengimplementasikan atau menunjukkan semangat menuntut ilmu ya dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, Pak Rijal aja yang baca nih ya. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, yang tadi Pak Rijal katakan ya, memiliki rasa kepo yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, gitu ya. Kemudian bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Nah, ini penting juga nih, ya. Ini penting banget bahwa Pak Rizal sering menyampaikan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Artinya, adab itu atau akhlak itu penting, ya. Percuma kita pintar tapi kalau kita tidak berakhlak, ya. Mungkin kita akan menggunakan kepintaran kita untuk kejahatan kalau kita nggak berakhlak. Gitu ya, Werda ya. Sih, Tri. Ya, Zahra. Kalau kita pikir koruptor itu bodoh, itu salah. Koruptor itu, ya, para pejabat yang koruptor itu pinter. Pinter. Ya. Kalau nggak pinter, nggak mungkin dia bisa jadi pejabat. Tapi karena dia tidak berakhlak, ya, ilmunya tidak digunakan untuk kebaikan. Akhirnya mereka menyalahgunakan lah. Akhirnya apa? Mencuri uang rakyat. Nah, makanya penting ilmu itu selain dipegang oleh orang-orang apa namanya beriman, ya, dia juga harus berakhlak. Nah, kemudian yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini nih. Jadi kalau kalian pengen berilmu, dekati guru Rafailah, ya. Jangan malu bertanya sama guru. Nah, gitu ya. Pak Rizal sering menyampaikan sama Rafailah dan kawan-kawan, sama Salsa, bahwa as-su'al miftahul ulum. Ya, bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Jadi kalau kita mau mendapat ilmu, maka sering-seringlah kita bertanya, ya. Tapi bertanyanya jangan jangan yang konyol ya. Pertanyaannya yang kritis, yang penting saja. Yang kalau nggak penting jangan ditanyakan ya. Jangan nanya, Pak, kenapa sih Pak kok kambing eh, kupingnya dua? Ya, jangan gitu ya. Itu mah pertanyaan Bani Israel ya. Bani Israel tuh suka nanya sama Nabi Musa, nggak penting tuh. Kenapa sih kok kambing itu kakinya empat? Ya, sapi itu kakinya empat. Nah, itu nggak penting. Nah, kemudian yang keempat, yaitu selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Nah, jadi kembali lagi tadi, bahwa ketika kita sudah berilmu, ya, yakinilah bahwa Allah itu yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita dengan kekuasaannya. Nah, gitu ya, anak-anak ya. Nah, jadi dengan ilmu pengetahuan lah kita bisa memahami segala apa yang ada di isi di dunia ini, ya. Kita tadabur, ya. Kenapa sih ada malam, ada siang, gitu ya? Ada pergantian, ada malam dan siang, ya. Waqtilafil laili wan nahar, ya. Oh, ternyata rahasia pergantian dan siang itu, ya, selain bahwa malam itu adalah untuk istirahat manusia, waja'alna laila libasa, ya, kujadikan malam itu sebagai libas, ya, pakaian atau waktu istirahat untuk kita, ya. Kemudian siang harinya kita bertebaran di muka bumi, belajar, bekerja. Nah, malam harinya kita istirahat. Nah, tapi selain itu, menurut eh, apa namanya ilmu, ya, bahwa ada rahasia di pergantian siang dan malam itu. Ya. Kita mengetahui bahwa ketika malam hari, ya, itu tumbuhan itu dia menghirup oksigen lebih banyak dibandingkan siang hari. Kan gitu ya. Nah, makanya ada yang mengatakan, jangan jangan suka keluar malam-malam, gitu ya. Kalau malam-malam tuh suka
oksigennya kurang gitu ya. Misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Ya, atau kenapa kok demikian? Ya karena tumbuhan itu menyerap oksigen pada waktu malam hari, kan gitu ya. Nah, terus ada yang bilang, jangan taruh tanaman di dalam rumah, jangan karena nanti rumahnya bisa engap, kehabisan oksigen gitu ya. Kan ada ya, kalian mungkin pernah mendengar seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya benar ya. Akan tetapi bukan berarti kemudian